Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah bersama-sama memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ini saatnya kami mau mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Sehingga firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami akan menghidupi firman itu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ya, saya ingin mengucapkan selamat Paskah lebih dulu ya. Selamat Paskah, kita berkemenangan karena Tuhan sudah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Ya, saya menghargai ya, ada yang datang jam 4 pagi tadi ya, luar biasa. Ya, dan ada juga yang harus menyiapkan konsumsi. Terima kasih buat semua ya, ibu, bapak-bapak dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Demikian juga tadi malam yang mempersiapkan semuanya. Ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya sangat senang sekali buat drama tadi ya. Walaupun sebagai seorang pembantu rumah tangga ya, pembantu, tetapi dia tukang cuci ya, tukang cuci pakaian, tetapi dia mau memberi. Amin. Ini harus menjadi kesukaan kita. Menjadi kesukaan kita karena Tuhan sudah lebih dulu memberi kepada kita, ya, bahkan sampai nyawanya diberikan bagi kita. Jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang suka memberi untuk orang lain, yang menolong orang lain, dan memberi untuk pelayanan misi. Wah, luar biasa. Haleluya. Ada banyak yang perlu kita lakukan saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saya percaya saudara adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab saya selalu katakan kita adalah umat-umat yang dipilih oleh Tuhan, ya, yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Itu dengan satu tujuan, dengan satu maksud. Tuhan mau memakai kita. Amin. Tuhan mau memakai kita apa saja, ya, memakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saya sering sekali saudara ayat firman Tuhan yang mengatakan rajin berbuat baik. Ya, rajin berbuat baik itu sering mengiang-iang di dalam diri saya. Ya, saya berharap demikian juga saudara. Jikalau saudara mau melakukan sesuatu, ingat, saya harus rajin berbuat baik. Ya, berbuat baik apa saja, mendoakan orang, ya, menghibur orang dan berbagai hal, rajin berbuat baik. Haleluya. Nah, saudara, seperti tema yang diberikan oleh PGI dan KWI ya, itu untuk Katolik, itu judulnya adalah tak terpisahkan dari kasih Allah atau kasih Yesus. Tak terpisahkan dari kasih Allah, luar biasa. Saudara, kita semua merindukan supaya kita tidak terpisahkan dengan kasih Allah. Amin. Soalnya kalau kita terpisah dari kasih Allah saudara, kita tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa kasih Allah. Ya, kita merindukan supaya kita tidak terpisahkan dengan kasih Allah, baik penyertaannya dalam dunia ini. Kita hidup dalam dunia ini, ya, di mana Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, menyertai kita, bahkan sampai kepada hidup dalam kekekalan. Amin. Dia akan menyertai kita sampai di dalam kekekalan, bukan hanya di dalam dunia ini. Sebab kita nanti akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Artinya saudara, Dia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan terpisah kita dari kasih Allah, baik selama kita ada di dalam dunia sampai nanti kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, kebangkitan Tuhan Yesus mempunyai makna yang sangat dalam bagi kita. Kebangkitan Tuhan Yesus mempunyai makna yang sangat dalam bagi kita. Kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah Tuhan bukan Tuhan yang mati, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup, ya, yang sudah mati dan kemudian pada hari yang ketiga Dia bangkit dan Dia naik ke surga.
dan Dia juga menyertai kita selama-lamanya. Allah yang hidup yang menyertai kita, yang menolong kita, menghibur kita, memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Saya selalu ingatkan tentang hal ini, saudara. Oleh sebab itu Dia tidak akan terpisah kita semua dari kasih-Nya, saudara. Bukan hanya pada saat di dalam dunia saja, tetapi sampai kekekalan. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang pertama, saudara, kebangkitannya membuktikan Dia Allah yang hidup. Saya tadi sudah katakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-5 dan ke-6, Injil Matius pasal 28 ayat 5 dan 6 dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan bangkit, dan Dia menepati apa yang disampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ia membuktikan bahwa Ia Tuhan yang hidup. Saudara, sampai ada malaikat yang harus mengingatkan. Saya senang sekali, saudara, melalui peristiwa kematian, kebangkitan, ya, bahkan kenaikannya di surga, ya, selalu ada campur tangan malaikat yang mengingatkan kepada orang-orang pada waktu itu. Ini membuktikan bahwa benar-benar Dia bukan manusia biasa yang kita sembah, tetapi adalah Dia Tuhan yang hidup. Puji nama Tuhan. Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Dia pernah mengatakannya dan Dia menepati apa yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Saudara, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 juga dikatakan. 1 Korintus 15 ayat 20 juga di sana dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20, saudara. Dari kedua ayat ini, saudara, ya, ketiga ayat ini kita melihat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin, saudara. Dan Dia sekarang tinggal di dalam diri kita. Pribadi ketiga yaitu Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita, saudara. Saya selalu ingatkan kepada kita semua, mari kita jangan main-main, saudara. Kita harus menghargai keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita, karena Dia adalah Allah yang hidup, saudara. Bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Dia bisa sedih, Dia bisa kecewa, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan, jangan mendukakan Dia. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan membuat Dia sedih. Tetapi mari kita selalu memuliakan Tuhan, menyenangkan Dia, pribadi yang ketiga yang ada di dalam diri kita ini. Puji nama Tuhan. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kuasa kematian, ya, kuasa kematian tidak dapat menghalangi Dia untuk bangkit, saudara. Kuasa kematian tidak akan dapat menghalangi Dia untuk bangkit. Bahkan dikatakan Dia dimasuki di dalam kubur goa, yang kemudian diberikan batu yang besar, ya, tetapi batu yang besar goa tidak menghalangi Dia untuk bangkit, saudara. Puji nama Tuhan. Saya sering katakan, ya, malaikat membukakan batu yang besar itu bukan tujuannya supaya Yesus lewat bisa bangkit, bukan, saudara. Untuk supaya murid-murid bisa masuk melihat, oh benar bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak dapat dihalangi oleh apapun, saudara. Ya, Dia bangkit tanpa ada pertolongan orang lain. Sama seperti pada saat Dia menampakkan kepada murid-murid, Dia datang walaupun rumah pintu terkunci semua. Dia datang di tengah-tengah mereka. Artinya apa, saudara? Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kebangkitan Yesus. Amin.
Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kebangkitan Yesus, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, dan kita akan hidup bersama-sama Yesus selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bukan hanya pada saat kita hidup di dalam dunia ini Dia ada beserta kita, menyertai kita saudara, tetapi sampai kekekalan nanti Dia akan bersama-sama dengan kita, karena firman Tuhan katakan kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang kedua, kebangkitannya untuk menciptakan manusia di dalam kekekalan. Wah, saudara, kebangkitannya mengingatkan bahwa kita semua manusia tidak hanya hidup di dalam dunia ini yang sementara saja, tetapi kita akan mengalami kekekalan. Kekekalan itu ada dua saudara, hukuman kekal ataukah hidup yang kekal. Hukuman yang kekal ada di neraka saudara, tetapi hidup yang kekal ada bersama-sama di surga yang mulia. Kita diingatkan melalui peristiwa kebangkitan. Kita ini bukan saat ini hidup dalam dunia ini saja, tetapi kita akan mengalami kekekalan. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Ya, mungkin kisah ini dibaca, ditampilkan semua Mas Adit. Ya, sebelumnya ayat-ayat sebelumnya mulai awal itu ya, Lukas 16 ayat 26. Ya, jadi saudara, kita akan melihat bagaimana kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, ini membuktikan bahwa kita hidup bukan sementara saja di dunia ini, tetapi kita akan mengalami kekekalan. Lukas pasal yang ke-16. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang mulai ayat yang ke-19 Mas Adit. Ya, 19. Ya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah saudara,
kisah ini menyatakan bahwa ada orang kaya yang mati dan juga Lazarus, pengemis ya, yang mati. Dan kemudian saudara, Lazarus dan orang kaya ini mati dan kemudian mereka mendapat tempat yang terpisah saudara. Karena Lazarus ya ada di pangkuan Abraham yang melambangkan adalah dia ada di dalam sorga yang mulia. Tetapi sementara orang kaya ini dikatakan ya sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Artinya dia ada di neraka. Nah, dari kisah ini saya ingin menyatakan bahwa saudara, kebangkitan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak hidup di dunia saja, tetapi kita akan mengalami kekekalan seperti yang saya katakan tadi, kekekalan hukuman maut selama-lamanya. Apakah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus? Puji nama Tuhan saudara. Namun kita bersyukur saudara, ya kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tadi saya katakan bahwa kita kelak akan bersama-sama dengan Dia di sorga yang mulia. Ya, bahwa ada kekekalan, hidup kekal bersama Kristus di sorga, atau menerima hukuman kekal di neraka. Saudara, mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita mau bersungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Kita mau lebih setia di dalam mengiring Tuhan. Ya, seperti drama tadi mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk mau melayani Tuhan. Saudara, karena kita bukan hanya di dunia saja, tetapi kebangkitannya mengingatkan kepada kita bahwa kita ini bukan hanya hidup dalam dunia, tetapi kita akan mengalami yang namanya kekekalan. Haleluya saudara. Dan kita tahu bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup yang bisa memberikan satu kepastian, kekekalan, hidup di dalam bersama Dia di sorga yang mulia. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari jangan kita mau jauh dari kasih karunia Tuhan. Kita mau lebih dekat kepada Dia, mau lebih setia di dalam mengiring Tuhan. Karena kita tahu bahwa Yesuslah satu-satunya jalan yang memberikan satu kepastian hidup yang kekal di dalam Dia. Amin saudara. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-9. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-9. Di sana dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, ya, sabar terhadap kamu, karena Ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini biar dulu ya, ayat ini saudara. Nah saudara, saya selalu mengingatkan saudara, Ia sabar terhadap kamu, sabar terhadap kita semua, sabar terhadap mereka yang belum percaya Yesus, sebab Dia mengendaki supaya semua orang tidak ada yang binasa. Haleluya saudara. Ayat ini saudara jangan berpikir ini ditujukan, oh ini kan ditujukan untuk mereka yang belum percaya Yesus. Oh, nanti dulu saudara. Ini juga ditujukan kepada kita yang sudah percaya Yesus, tetapi yang tidak mau meninggalkan hidup yang lama, yang masih tetap hidup di dalam dosa saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Ia sabar terhadap kamu karena Ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Tentunya bukan buat mereka juga yang mereka belum percaya Yesus, itu pasti saudara. Tuhan mengendaki supaya mereka boleh datang kepada Yesus, sebab kita tahu bahwa jalan keselamatan hanya di dalam Yesus. Tetapi Ia juga sabar saudara terhadap mereka anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam dosa. Seperti di dalam Wahyu yang sering saya katakan saudara, di dalam Wahyu Yesus berdiri di depan pintu, mengetuk pintu itu. Ini dapat diartikan pintu hati orang yang belum percaya Yesus, juga bisa pintu hati mereka yang sudah percaya Yesus tetapi masih hidup di dalam dosa. Dia mengetuk pintu dan kemudian dengan lembut, Dia mengetuk dengan sabar, Dia mengetuk pintu itu saudara.
Setiap orang yang membukakan pintu itu, aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Artinya saudara, orang yang belum percaya Yesus saat dia mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, dan kemudian dia membuka pintu hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan masuk memberikan satu sukacita, damai sejahtera, satu kepastian hidup yang kekal. Amin saudara. Wah, luar biasa. Kita bersyukur saudara, saya percaya kita yang hadir di tempat ini, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang kedua saudara, dia juga mengetuk pintu hati anak-anak Tuhan yang masih hidup di dalam dosa. Dia mau supaya dia juga membukakan pintu hatinya, supaya dia benar-benar bertobat, meninggalkan hidup yang lama. Nanti di bagian yang berikutnya. Haleluya saudara, saya percaya ini karena dia sangat mengasihi saudara, mengasihi umat manusia, karena dia ingin supaya tidak satupun yang binasa, baik mereka yang belum percaya Yesus maupun yang sudah percaya Yesus, jangan sampai ada yang binasa. Amin saudara. Tuhan mengasihi kita saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Kebangkitannya mengingatkan bahwa kita ini nanti kelak akan mengalami kekekalan. Bukan hanya sementara hidup dalam dunia ini saja, kita akan mengalami kekekalan saudara. Oleh sebab itu saya kalau menginjil saudara, ya saya menginjil kepada maaf ya, tukang becak gitu. Pada waktu saya naik becak gitu, saya bilang, Pak, kalau misalkan ini Pak, kita ini tiba-tiba ada truk nyelonong, ya nyelonong gitu, terus kemudian nabrak kita, dan saya mati, Bapak juga mati. Kira-kira Bapak akan kemana? Itu kalau saya singkatnya begitu saja ya. Kalau misalnya waktunya singkat, ada kesempatan saya bikinnya seperti itu saudara. Kira-kira Bapak akan kemana? Wah, ya nggak tahu Pak. Ya mudah-mudahan saja masuk surga. Hah? Mudah-mudahan. Loh, ini hidup kita ini menentukan Pak, selama kita dalam dunia ini. Kalau saya tahu Pak, saya pasti akan ke surga. Kok bisa begitu Pak? Ya karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dia memikul dosa-dosaku, dan dia bangkit, dan dia naik ke surga, menyediakan tempat buatku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, ini menunjukkan bahwa ada pemisahan tempat. Ya mereka belum tahu akan kemana, tetapi kita sudah pasti tahu bahwa kita akan bersama dengan dia selama-lamanya di surga yang mulia. Saudara, mari saudara, kalau saudara memberitakan Injil, saudara bisa seperti itu saudara. Ya, dengan singkat saudara. Dan akhirnya firman bisa sampai kepada dia. Kalau dia, oh Bapak mau toh masuk surga. Oh puji Tuhan, mau Pak, pasti mau. Bimbing langsung terima Tuhan Yesus. Haleluya. Simpel sekali saudara ya. Kita bisa dengan berbagai macam cara memberitakan tentang Yesus yang memberikan kepastian hidup yang kekal bagi kita. Perhatikan baik-baik saudara. Hidup sekarang ini adalah persiapan untuk kita masuk di dalam kekekalan. Ya, hidup sekarang ini adalah persiapan untuk kita masuk di dalam kekekalan. Mari saudara, pertahankan satu kepastian hidup yang kekal, kekekalan yang sudah disediakan bagi kita di surga yang mulia. Ini harus kita pertahankan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita yang akan masuk di dalam hukuman yang kekal, tetapi kita mau bersama-sama dengan dia hidup di dalam kekekalan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, bagian yang ketiga saudara, kebangkitannya agar kita hidup dalam hidup yang baru. Kebangkitannya agar kita hidup dalam hidup yang baru. Roma pasal 6 ayat yang keempat dan kelima saudara. Roma pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji nama Tuhan, saudara. Haleluya. Kita yang sudah percaya Yesus, ingat bahwa peristiwa kebangkitannya, ya, agar kita hidup dalam hidup yang baru, saudara. Hidup dalam hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yesus sudah bangkit, saudara. Dia sudah naik ke surga. Tetapi rohnya menyertai kita selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup yang baru. Ya, dikatakan demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru, saudara. Mari tunjukkan kepada dunia bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah diperbaharui hidup saudara. Hati dan pikiran kita sudah diperbaharui. Amin, saudara. Sehingga perkataan kita, tindakan kita tidak seperti yang dulu lagi. Tetapi kita sudah diperbaharui karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Coba katakan kanan kiri saudara, kamu ini ciptaan yang baru loh. Ya, kamu ini ciptaan yang baru. Haleluya. Haleluya. Walaupun casingnya masih sama ya. Masih sama ya, saya juga dari dulu seperti ini, hanya lebih tua saja tentunya ya. Tetapi kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Mari saudara, jikalau saudara bermasyarakat dengan orang di sekitar saudara, saudara harus ingat bahwa saudara adalah ciptaan yang baru. Sehingga perkataan saudara, tindakan saudara tidak lagi sama dengan yang lain, yang lalu. Amin. Amin, saudara. Kalau kita masih sama seperti yang lalu, berarti kita masih perlu diperbaharui lagi. Gak tahu caranya gimana diperbaharui. Tanya Bu Khalifah. Bagaimana caranya diperbaharui ya? Masing-masing Tuhan punya cara. Ya, masing-masing Tuhan punya cara untuk memperbaharui kita, saudara. Sebab Dia ingin supaya kita benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Yang suka biasa marah-marah, ya, nanti kalau pulang dari sini kemudian, waduh ngantuk-ngantuk nih, bangunnya terlalu pagi, kemudian dia diselip gini, tidak lagi marah-marah. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, saudara. Ya, Mas Babi ya, haleluya. Kalau disalib diganggu orang, haleluya, puji Tuhan. Karena kita sudah diperbarui. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah dikubur. Ini tempat ini, kalau saudara melihat baptisan ini, tempat baptis ini ya. Saudara harus ingat bahwa hidup kita yang lama ini sudah dikubur, ya. Jangan dikorek-korek lagi, saudara. Sudah. Perbuatan kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sudah kita tinggalkan. Ya. Dikubur bersama-sama dengan Yesus dan bangkit dan hidup, saudara, dengan hidup yang baru, ciptaan yang baru. Bukan berarti saudara nanti di jalan tentang-tenteng ya, ciptaan baru, bukan, saudara. Tetapi tunjukkan, saudara, bahwa perkataan saudara, tindakan saudara sudah diperbaharui. Kita sudah mati dan dikuburkan bersama Kristus, bangkit dan hidup bersama Kristus, yaitu hidup yang baru. Hidup kita sudah diubahkan, kita menjadi ciptaan yang baru. Hidup kita pasti akan menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Amin, saudara. Jangan sampai ya jemaat Gereja Talitakum, saudara. Saya pernah katakan ya, tetangganya ini berdoa, "Mbok pindah orang ini ya, ngamuan soalnya ya gitu." Wah, jangan sampai seperti itu. Tetangganya mendoakan supaya jangan cepat pindah. Siapa itu? Jemaat Gereja Talitakum. Waduh, sangat memalukan, saudara. Harus diperbaharui lagi. Diperbaharui lagi. Tapi dia ingin saudara supaya apa? Supaya kalau ada jemaat Gereja Talitakum, dia senang tinggal bersama dengan dia. Ya, saya masih ingat dulu waktu kami di Kalimantan, saudara. Kami di Kalimantan, saudara. Padahal kami hanya 4 tahun saja di Kalimantan. Ya, kami aktif, 2 hari aktif juga.
Sehingga pada waktu kami pindah dari Kalimantan, mungkin Mas Pepi masih ingat ya, di pelabuhan itu banyak yang mengantar. Waduh, melambai-lambaikan tangan, kami naik kapal kan, melambai-lambaikan tangan sampai tidak kelihatan, saudara. Karena dia merasa kehilangan. Mereka senang bergaul dengan kami, saudara. Karena mereka merasakan bahwa ciptaan yang baru. Ada sesuatu yang baru yang dia rasakan. Puji nama Tuhan. Haleluya, saudara. Kita sudah diubahkan, sudah diperbaharui, saudara, menjadi ciptaan yang baru. Mari, saudara, kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah benar-benar kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama? Ya, seorang hamba Tuhan katakan, ya, aku yang kaku, nggak laku, sudah dipaku. Kalau ada yang kaku, aku yang kaku, nggak laku, sudah dipaku. Jadi sudah jangan ada yang kaku lagi ya, lemes semua. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Mari saudara, kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Nah, bagian yang terakhir, saudara, yang berkaitan dengan tema khotbah kita, kebangkitannya, agar kita mengingatkan agar kita tidak dapat dipisahkan dari kasih-Nya. Amin. Yesus sudah bangkit, saudara. Yang tadi saya katakan bahwa dia akan menyertai kita selama kita hidup dalam dunia ini. Dia tinggal, rohnya tinggal menyertai kita. Dan kemudian nanti sampai kekekalan dia akan menyertai. Artinya apa? Kasih Yesus selalu bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang setia dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Kasih Yesus akan terus menyertai anak-anak Tuhan. Saudara rindu disertai Tuhan? Amin. Kita rindu, saudara, supaya kasih-Nya terus menyertai kita. Bukan hanya di dalam dunia saja, tetapi di sorga yang mulia. Tadi ayat ini sudah dibacakan oleh Pak Yan. Pak Yan boleh lanjut aja nanti ya. Jadi pendeta terus, gitu kan? Bukan hanya pendeta di drama saja. Iya, puji Tuhan. Nah, Roma 8 ayat 38 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang di dunia ini maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kasih Yesus menyertai kita, saudara. Peristiwa kebangkitannya mengingatkan bahwa dia tidak akan memisahkan kita dari kasih Yesus. Dia akan menyertai kita. Ya, selama kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan menyertai kita, bukan hanya di dalam dunia saja, tetapi di dalam kekekalan. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kasih-Nya yang dalam, kasih-Nya yang lebar, kasih-Nya yang panjang, kasih-Nya yang tinggi itu akan menyertai kita selama-lamanya. Oh, haleluya. Mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak akan dapat memisahkan kita, ya. Artinya kita terus akan senantiasa ada di dalam kasih Yesus, saudara. Puji nama Tuhan. Kasih Kristus tetap baik selama kita hidup di dalam dunia ini, ya. Roh-Nya menyertai kita selama-lamanya, dan kelak kita juga akan disatukan bersama Dia. Puji nama Tuhan. Ini mengingatkan bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Katakan kanan kiri saudara, Yesus tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Ya, Yesus tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya, saudara. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jangan takut menghadapi pencobaan yang ada di dalam dunia ini. Jangan takut menghadapi apapun yang terjadi di sekitar kita, saudara. Ada penyertaan Tuhan di dalam diri kita selama-lamanya. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Sama seperti tadi, ya, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga dan Dia menepati. Kemudian Dia bangkit.
Puji nama Tuhan. Tetaplah tinggal dekat, melekat di dalam kasih Yesus. Kasih Yesus yang menyelamatkan, kasih Yesus yang menghiburkan, kasih Yesus yang menolong saudara. Amin. Nah saudara, tentunya kita harus tunjukkan bahwa kita mau setia beribadah kepada Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia memuji Tuhan, setia berdoa, dan setia untuk berbuat baik. Saya percaya saudara akan semakin melekat bersama dengan Yesus, dan kasih-Nya akan semakin melimpah di dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Saya berharap saudara, ya, bukan hanya pada saat Paskah, event-event seperti ini saja kita akan setia datang kepada Tuhan, tetapi kita akan setia datang kepada Tuhan kapan saja. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.